Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas. Sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu emiten perbankan yang cukup menjadi rekomendasi para analisis ya dan sentimen market yang baik ya. Salah satu perbankan syariah yang terkemuka di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS ya. Saham BSI ini termasuk saham perbankan yang cukup tahan banting ya, banding dengan saham BUMN perbankan yang lain seperti BNI. Nah, kita lihat grafiknya nih ya. Nah, ini saham BSI ini malah survive ya di tengah penurunan saham perbankan yang lain seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Kita lihat ini BNI turun drastis. Nah, ini BNI, BRI juga, dan sama-sama kita tahu lah ya, banyak yang masih portofolionya merah ya. Nah, di sini juga Bank Mandiri turun cukup drastis ya. Nanti pada konten selanjutnya kita akan ulas dan review jika sudah memenuhi target buy ya. Nah, di sini untuk mendapatkan informasi selanjutnya silahkan di-subscribe jika menyukai channel ini ya. Oke, kita kembali lagi ke BSI. Nah, ini BSI ya, berdasarkan informasi dari situs resmi untuk para investor BSI ini ya, ini termasuk website yang disediakan oleh BSI cukup komplit ya, bahkan detail ya, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini daftar analisis yang merekomendasikan buy, semuanya rekomendasikan ya untuk membeli. Jadi sentimennya ini sangat bagus ya. Ini PT Verdana Sekuritas, Sucor, Yuanta, Macquarie, Bank Mandiri, MNC, BNI, Trimegah, PT Sinarmas, Indo Premier, Samuel, BRI Dana Resa, PT Astronaci Internasional, ini Bank Gema ya, Astronaci. Semuanya merekomendasikan untuk buy ya. Sama dengan sentimen-sentimen para analisis yang lain merekomendasikan buy. Namun perlu diperhatikan juga sentimen buy ini untuk kedepannya seperti apa, karena kadang news itu kita sentimennya positif, besoknya longsor. Jadi kita harus lebih cermat mengelola informasi yang disediakan media. Nah, saya pun sebenarnya sependapat bahwa ini momen yang terbaik untuk BRIS mengalami kenaikan yang cukup masif ya. Untuk target yang saya hitung berdasarkan analisa teknikal ini bisa mencapai di harga 3.450 nanti ya. Untuk awal kita lihat dulu sentimen-sentimen yang bisa menguatkan atau yang bisa membuat harga saham BSI ini bisa mencapai 3.450. Untuk sentimen awal kita lihat dari segi newsnya dulu ya. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Bloomberg Technos, ada beberapa sentimen yang cukup menarik yang bisa menjadi pertimbangan Anda berinvestasi di BSI ini. Yang pertama, belum cocok, ada sinyal saham BSI ditawarkan ke investor publik. Jadi ada rencana saham BSI ini akan diinvestasi ya, diserahkan kepada investor baru atau kepemilikan publik ditambah ya. Nah, sebenarnya sentimen ini bagus karena jika ditambahkan ke publik, saham publik makin bertambah, jadi likuiditasnya lebih bagus ya. Kita lihat ntar untuk
presentasi kepemilikan publiknya ya. Nah, pertama ini ya, Kementerian BUMN tengah berupaya menambah value kepada emiten bank gabungan plat merah bank syariah tersebut. Dari rencana itu terdapat sejumlah opsi yang sedang dipertimbangkan Kementerian BUMN. Pertama, yakni divestasi saham bank BSI melalui dua bank pemegang saham utamanya, yaitu PT BRI sebesar 15%, PT BNI sebesar 5%. Kedua, bisa melalui strategic investor. Adapun Kementerian BUMN sendiri sebelumnya memang tengah menjajaki calon investor baru yang ingin mengakuisisi saham bank BSI yang didivestasikan. Saham bank BSI yang bakal didivestasikan tersebut setidaknya sebesar 20%. Jadi ini sementara jadi wacana untuk aksi korporasi saham BSI ini ya. Apakah 20% ini dibagi untuk 10%-nya ke investor baru atau ke pemilik 10%-nya lagi ke pemilikan publik ya. Yang jelasnya kepemilikan publik ini akan ditekan ya. Mungkin akan dibagi 10% ya. Jadi likuiditasnya makin membaik ke depannya ya. Ditambah dengan market yang baik ya. Terus prospek bisnis BSI ini bagus ya ke depannya karena dia sudah go internasional. Dia juga sudah apalagi bermitra dengan negara-negara Arab ya, negara-negara Islam di Asia ya, seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar ya. Jadi BSI ini sangat diperhitungkan dari lini bisnis Bank Syariah Indonesia di Asia ya. Nah, selanjutnya ini ada berita investor asing lepas saham BBRI dan BMRI, TPIA dan BRIS diborong ya. Nah, jadi memang ada transaksi cukup besar dari investor asing ya. Ntar kita lihat broksumnya ya. Jadi untuk segi sentimen ini dari newsnya sangat bagus. Terus prospek bisnis BSI ini sangat bagus ya ke depan dan manajemennya juga bagus ya. Ditambah dengan nasabahnya yang terus bertambah, terus pencairan kredit untuk UMKM-nya juga makin luas ya. Jadi UMKM luar negeri juga bisa mendapatkan dana dari Bank Syariah Indonesia yang telah dilakukan kemarin ya, Public Expo Go International ya. Acara kemarin itu 4 hari ya. Kembali kita ulas mengenai rencana divestasi saham BSI ini ya. Kita lihat struktur pemegang saham yang ada di BSI ini berdasarkan informasi websitenya. Nah, untuk struktur dan komposisi pemegang saham BSI ini yaitu ini dikuasai oleh PT Bank Mandiri 51,47%, PT Bank Negara Indonesia 23,24%, PT Bank Rakyat Indonesia 15,38% dan masyarakat 9,91%. Nah, porsi kepemilikan saham ini nanti akan didivestasi, diserahkan kepada investor baru atau ke investor publik sebagian ya. Jadi kemungkinan porsi kepemilikan publik ditambah, ini bisa menjadi setidaknya 19% atau minimal ya 15% ya. Nah, ini likuiditasnya cukup bagus jika ditambah ya, karena kalau terlalu sedikit juga kadang harga bisa manipulasi ya oleh investor asing atau broker ya. Walaupun ini saham bank, tapi kalau bisa dikendalikan dengan mudah ya kenapa tidak ya kan.
kita sama-sama tahu lah ya, bagian sudah lama di pasar modal. Dari segi sentimen news dan rekomendasi para analisis untuk buy ini sudah bagus ya. Nah, kita lihat laporan keuangannya yang baru rilis ini masih di kuartal 1 ya. Kemungkinan bulan depan atau akhir bulan ya sudah keluar laporan keuangannya yang kuartal 2 ya. Nah, kita untuk sementara berpedoman ke kuartal 1-nya dulu, yaitu pada kuartal 1 ini pendapatan BRIS ini naik ya bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,46 triliun. Dengan demikian IPS-nya sekarang 37,36 per lembar ya. Nah, ini ada peningkatan laba ya sebesar 13,3% secara kuartal on kuartal. Nah, untuk PBV-nya sendiri ya. PBV-nya ini di angka 2,86 kali. Walaupun ini termasuk udah agak tinggi ya, namun masih bagus ya, ditambah dengan momentumnya yang lagi bullish ya, atau mengalami momentum kenaikan ya. Dan untuk saham perbankan ini PBV yang cukup strategis ya. Dengan ROA 0,48, ROE-nya 4,21 kali. Jadi ROE-nya ini meningkat ya. Untuk pembagian dividennya bisa kita lihat ya. Untuk dividen tahun kemarin ini cuma 9,23 rupiah ya. Naik 2 kali lipat jadi 18,5 ya. Jadi tiap tahun dividennya ini meningkat ya. Nah, ini sentimen yang baik ya dari segi pasar modal ya, dan investor juga melihat prospek bisnis BRIS ini sangat bagus ya. Selanjutnya kita lihat dari segi teknikalnya ya. Kita lihat untuk posisi entry, bagaimana price action-nya, supply and demand-nya ya. Secara teknikal saham BRIS ini market structure-nya tersusun dengan baik ya, bisa kebaca dengan baik dan memiliki pola yang teratur ya. Kita bisa lihat market structure-nya. Ini kemarin dia membentuk Fallin Wedge ya. Nah, ini hak upside breakout ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ya. Jadi saya juga sering masuk untuk day trading dan swing trade ya di saham BRIS ini. Namun untuk pergerakan harian agak bising. Jadi selama market structure-nya bisa kebaca, walaupun turun ya di averaging aja ya kan. Selama market structure-nya bisa tidak keluar dari market structure-nya ya. Nah, ini ya, bisa Anda bandingkan. Nah, ini ya target ya. Tuh. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya mengenai analisis, saya memproyeksikan bisa nyampe di 3.450. Nah, ini ya membentuk flag pattern ya. Secara market structure atau price action ya, ini membentuk flag pattern ya. Kita lihat. Nah, ini ya, bullish flag ya. Nah, ini untuk chart pattern atau market structure itu adalah bagian dari price action ya. Jadi sebuah perdagangan itu juga punya strategi tersendiri ya, yang bisa kebaca ya. Jadi untuk pola pergerakannya ini sudah membentuk flag pattern atau flag bullish ya. Nah, untuk target selanjutnya saya gunakan Fibonacci retracement-nya. Nah, ini retracement-nya juga area untuk retracement sudah masuk ya di angka 50% sampai 61,80%.
Nah, area ini adalah area pembalikan ke bullish ya. Jadi untuk sinyal ke depan ini akan berlanjut kenaikannya ya. Untuk retracement-nya juga atau koreksinya juga sudah terkonfirmasi ya. Nah, mengapa saya targetkan ke 3450? Saya pakai lagi untuk Fibonacci extension. Nah, targetnya ya. Nah, ini ya. Di 3580 ya. Targetnya di 3580 yang tertinggi ya. Sekaligus secara market structure dia membentuk double top ya. Ini secara teknikal ya. Jadi kalau Anda investor atau value investing mungkin kurang bisa menganalisis atau menerima ya. Namun sebuah perdagangan itu ada strategi dan metodenya ya. Jadi untuk itu Anda tidak perlu menggaris seperti yang saya lakukan, namun Anda bisa melihat sentimen bahwa progres dan lini bisnis Bank BSI ini sangat bagus ke depan ya. Targetkan nyampe di 3450, nanti akan terkoreksi apakah nyampe di 3250 atau turun ke 3000 ya. Nah, untuk pergerakan secara daily atau swing trade-nya ya. Nah, ini ya, ini ada resistennya ya. Ini resisten di harga 2710. Saya ilustrasikan ya, sesuai analisis trade saya ya. Pergerakan secara short trade ya, ini kemungkinan bisa nyampe di 2710 pekan depan ya, tertinggi ya. Baru kemungkinan akan koreksi. Nah, koreksinya ini bisa nyampe di harga 2420 atau setidaknya di 2470 ya. Jadi kalau pekan depan ada penurunan, nggak usah kaget, itu adalah koreksi. Anda bisa melihat volume ya atau kekuatan sell-nya ya. Nah, ini pun koreksinya enggak banyak, jadi Anda bisa menambah portofolionya. Nah, selanjutnya kemungkinan akan lanjut lagi ya, akan melanjutkan kenaikan ke 3000. Ya, ini secara short trade ya, ini analisis saya saja, gambarannya atau ilustrasinya. Nah, secara target tertingginya ini bisa nyampe di 3580 ya. Nah, jadi saya ubah dulu ini ya. Di harga target 3580 ya. Namun Anda perlu perhatikan lagi ya. Nah, bisa saja ini enggak nyampe atau hanya mendekati ya. Nanti kita lihat kekuatan sell-nya atau kekuatan aksi jualnya seperti apa. Nah, kemungkinan kalau nyampe di sini biasanya jika mencapai target itu akan turun lagi atau koreksi. Nah, koreksinya itu yang paling potensial terendahnya bisa balik ke 2820 atau setidaknya di 3000. Nah, secara perspektif ya. Nah, secara pertimbangannya lagi ada dua pertimbangan ya, ada beberapa pertimbangan. Ini ya. Nah, ini ya pairnya, pair rasionya ini berada di kisaran 17,70 kali. Jadi kemungkinan pair rasionya ini balik dulu ke 15 atau 16 kali ya. Nah, ini juga untuk kepemilikan publik ya. Ini bertambah 2 bulan terakhir ya. Terakhir di bulan April itu nambah 631 investor ya. Dari tahun sebelumnya itu banyak yang menjual ya, banyak yang melepas saham BSI ini. Karena bulan Maret ini kepemilikannya nambah ya.
sampai April. Kemungkinan akan nambah lagi di bulan ini dan bulan seterusnya. Oke, ini pertimbangan selanjutnya yang bisa Anda jadikan tambahan referensi. Nah, ini asing ya, membeli masif di area sini ya. Jadi ya asing lagi mengoleksi banyak ya. Nanti kita bahas lebih detailnya Broksumnya ya. Potensi kenaikan untuk mencapai 3.580 ini besar ya dari segi teknikal. Setidaknya Anda memiliki target ya untuk swing trade di 3.580 atau investasi di targetkan ke 3.580. Jika ingin berinvestasi secara jangka panjang ini sangat prospektif nih ya. Kemungkinan bisa saja melebihi dari itu. Bisa nyampe ke 4.000-an, ke 5.000-an ya. Secara bank syariah ini prospek bisnisnya sangat bagus dan investornya makin lama makin banyak ya. Selanjutnya kita lihat Broksumnya ya. Untuk broker summary-nya ya, kita lihat ini asing mulai mengoleksi ya, mulai mengoleksi tanggal 7 bulan 6 kemarin. Ini ya, yang terbanyak perdagangan terakhir kemarin 109.000 lot ya, dengan valuasi 211 miliar. Hariannya kemarin ini kaset yang mengoleksi ya, perdagangan terakhir ini kaset. Broker summary-nya kita lihat ini AK, kaset, ZP, BK, MG ya. Jadi ini investor asing lagi koleksi banyak ya. Nah, kita lihat lagi chartnya. Nah, mungkin dari sentimen para analisis ini ya bisa saja dijadikan dulu untuk melakukan koreksi ya, melakukan koreksi perdagangan pendek, karena otomatis dengan adanya sentimen itu retail atau publik akan merespon positif ya. Nah, kalau trader saya sarankan Anda melihat situasinya juga. Kalau koreksi silakan ditambah bagi yang day trading atau swing trading mingguan, nggak usah di cut loss ya. Kalau sering cut loss ada juga ya. Dan market juga mulai membaik ya, walaupun ada koreksi-koreksi kecil. Jadi Anda bisa mulai mengoleksi ya untuk jangka panjang ya, untuk swing trade. Dan bagi para investor, Anda bisa melakukan pembelian atau menambah koleksinya mulai pekan depan ya, secara bertahap. Demikianlah informasi hasil analisis yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang pasar modal. Diharapkan bisa jadi bahan tambahan referensi Anda untuk berinvestasi di saham BRIS ini ya, Bank Syariah Indonesia. Jika Anda menyukai channel ini, silakan di subscribe, like, and comment, dan nantikan konten video menarik hasil analisis lainnya ya. Terima kasih. Yeah.